Aktor Jonathan Fritzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara atas perkara obat keras dalam rokok elektrik. Putusan yang dibacakan langsung oleh majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Aktor Jonathan Fritzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Menanggapi keputusan tersebut, Ijong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya terkait langkah selanjutnya. Pikir-pikir bukan keberatan, ya itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Atas putusan ini, pihak Ijong meminta waktu sepekan untuk memikirkan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AA News melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perkara peredaran narkotika di dalam rutan yang melibatkan selebritas Amar Zoni. Sidang dilakukan secara online dari Lapas Nusa Kambangan. Di ruang sidang hanya ada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa Amar Zoni. Sebelum dakwaan dibacakan, majelis hakim sempat mengonfirmasi identitas Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya. Amar Zoni mengikuti jalannya sidang melalui online karena ia telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kasus ini telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai mendapat pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kejari Jakarta Pusat telah melimpahkan barang bukti narkoba yang diedarkan oleh Amar Zoni di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 16 Oktober lalu, terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan ditempatkan dalam Lapas Super Maximum Security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, artis Nikita Mirzani terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang, Nikita tak kuasa menahan tangis. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini, Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai setelah
Apa itu konsep? Ngerti. Ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana. Sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait ijazah Jokowi digelar. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi oleh Komisi Informasi Pusat. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, informasi dana daerah yang mengendap di bank terus picu argumen dan data antara kepala daerah dan Menteri Keuangan. Purbaya menegaskan data yang diterima dari Bank Indonesia bukan Kemenkeu. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Dan nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menteri 3,1 triliun. Nah ini nanti kan kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan.
DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun.